dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, semakin dekat kita dengan Allah. Sudah pasti. Dan ini bukan dikasih secari kertas oleh seorang guru bahwa dia telah sampai pada tingkat itu atau tidak. Bukan dikasih sertifikat atau semacamnya kemudian dia telah sampai pada tingkat ini atau tidak. Ini tidak berlaku kemasyhuran dan semacamnya. Ini bertanggung jawab adalah diri kita masing-masing. Berarti pahamkah antum sekarang keagungan mazhab salaf, keagungan ahlus sunnati wal jamaah? Masya Allah, tanpa mensucikan seseorang kecuali orang tersebut mensucikan dirinya, tanpa mengagungkan seseorang kecuali seorang tersebut mengerti bagaimana ia mengagungkan dirinya untuk taat kepada Allah. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Sesungguhnya yang lemah di mata kalian adalah orang yang kuat di mataku, dan sesungguhnya yang kuat di mata kalian dia lemah di mataku. Apa itu? Bahwa mengukur standar baik dan buruknya orang bukanlah ukuran dunia, akan tapi ukuran Allah. Itu masuk dalam cinta dan takut dan harap kepada manusia, wala dan bara. Itu aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidah salaf dikenal juga dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Apa pula yang disebut dengan Ahlus Sunnah? Ahlu, dia adalah pemilik, dia juga disebut keluarga, dia juga disebut yang mempunyai, yang memiliki. As-Sunnah, dia adalah sunnah Rasulullah SAW, yaitu Islam. Berarti Ahlus Sunnah berarti dia adalah orang sunnah yang memiliki Islam. Wal jamaah, dan jamaah, apa itu jamaah? Jamaah adalah kelompok, sekelompok, dan jamaah ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ahlus Sunnah lawannya adalah Ahlul Bid'ah, dan wal jamaah lawannya adalah al furqah wal furqah. Jadi jika seandainya Ahlus Sunnati wal Jamaah di sebelah kanan, maka musuh bebuyutannya adalah Ahlul Bid'ah wal Furqah. Dan setiap sunni mesti mengikuti jamaah sahabat Rasulullah SAW, dan setiap bid'ah mesti dia memecah belah umat. Itu sudah menjadi aturan baku. Maka disebutlah Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah karena mereka adalah orang yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, dan mereka adalah orang-orang yang tamak mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan mereka adalah orang yang berharap sekali untuk persatuan dan kesatuan umat di atas bendera Islam yang hakiki. Sedangkan Ahlul Bid'ah, mereka adalah orang-orang yang membuat ajaran di atas ajaran Rasulullah, dan merekalah yang membuat aliran sungai selain dari sungai Rasulullah SAW. Ia yang melencengkan air yang benar kepada tempat muara yang lainnya, sehingga mereka disebut juga Ahlul Furqah, kelompok yang memecah. Itulah lebih kurang definisi akidah salaf, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masuk kita kepada poin-poinnya, dan saya berharap para ikhwah bisa menyelesaikan buku kecil ini, makalah kecil ini untuk membacanya, karena Masya Allah sangat agung sekali. Ada berapa item di dalamnya, ada 130-an poin tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah sepakat. Barang siapa yang melenceng dari 140 item ini, maka dia tidak lagi sunni sekalipun dia salat maupun dia menunaikan zakat dan semacamnya. Coba lihat. Kenapa itu?
Karena akidah yang dituliskan ini benar-benar telah disepakati oleh seluruh alam. Seluruh alam. Nah. Jam berapa sih? Dari jam 9. Kita jam 10 Ustaz. Masuk kita kepada poin yang pertama. Saya benar-benar meminta kepada ikhwah untuk membacanya. Menyebutkan iman kepada Allah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar ialah bahwa kita beriman dan meyakini. Perlu juga dipahami, setiap poin-poin ini terpelanting kelompok-kelompok yang sangat banyak. Setiap poin melenceng dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga benar-benar kita harapkan dia adalah sesuatu hal yang dapat membentengi kita dari hal-hal yang menyesatkan. Dari setiap poin yang ada ini, itu benar-benar membuat pemahaman kepada kita bahwa agama Allah Subhanahu wa taala adalah yang benar. Di sini apa kata beliau, Ustaz Abdul Hakim Abdad? Kita beriman dan meyakini bahwa Islam adalah agama yang hak dan satu-satunya agama yang sah di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan Allah telah redha bahwa kita beragama dengan agama Islam. Ini kalau seandainya ditanya, itu dah biasa. Dalam artian, siapa pula yang tidak yakin dengan Islam? Padahal makna dari ucapan ini adalah Islam Rasulullah, bukan Islam yang telah dikeruhkan, bukan Islam yang telah dicelewengkan. Jadi yang Islam kita yakini ini adalah Islamnya Rasulullah. Islam adalah agama yang hak. Tentu setiap orang ketika ia mengaku dirinya Islam, beri tenang dia, berarti benar saya adalah. Padahal yang dimaksudkan ini adalah Islamnya Rasulullah SAW. Dan kita harus akui itu. Islam adalah agama yang hak dan satu-satunya agama yang sah di sisi Allah SWT. Agama ini adalah peraturan din. Peraturan agama itu adalah artinya adalah peraturan din. Dana ya dinu dainan dinan, yaitu peraturan. Berarti kita harus yakini bahwa peraturan yang hak dan satu-satunya yang diterima oleh Allah adalah peraturan Islamnya Rasulullah SAW. Harus kita yakini. Peraturan apa saja itu? Peraturan di dalam semua hal, dalam masyarakat, dalam pribadi, berhubungan dengan jamaah maupun masalah-masalah sendiri, itu harus kita yakini bahwa itu peraturan yang benar. Kita yakini dan kita imani. Nah, dalilnya sudah sering kita dengar, di antaranya adalah innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama, peraturan di sisi Allah adalah Islam. Saya tidak akan menukilkan dalil yang gini. Maka Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah redha ini adalah Islam yang Allah telah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun melalui perantara Jibril. Ketika lafaznya dari Allah, maka dia disebut Al-Quran. Kalau lafaznya dari Rasulullah SAW, maka dia adalah sunnah, dan kedua-duanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, sesungguhnya dia adalah wahyu yang diwahyukan. Yang kedua, beliau mengatakan, barang siapa yang beragama
selain dari agama Islam, seperti agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dan yang lain-lainnya, maka dia kafir, menjadi seburuk-buruk makhluk, dan di akhirat menjadi orang yang paling rugi karena kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi barang siapa yang beragama selain dari agama Islam, maka dia kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi jiwa Muhammad